pagi, brother dan sister. Nama saya Budi, dan saya Vivi. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya ingin berbagi arti salib dalam hidup saya. Ayat pembuka mengenai harta yang terpendam tadi, atau mutiara yang indah, sudah sering banget ya. Kita dengar, saya pun dengar sangat sering. Namun ketika saya dapatkan poin yang sebenarnya, itulah yang mengubahkan hidup saya, itulah titik balik saya. Saya dibesarkan dengan pikiran bahwa uang adalah hal yang paling penting dalam hidup saya. Saya sempat bekerja di luar negeri, dan waktu saya pun waktu pun dinilai dengan jumlah uang per jam. Ketika balik ke Indonesia, pikiran itu pun melekat ke saya, dan saya menjadi seorang yang sangat perhitungan dengan waktu dan tenaga saya. Saya menjadi perhitungan dengan istri, perhitungan dengan anak, perhitungan dengan orang tua, apalagi dengan orang lain. Saya merasa hidup saya tidak damai sejahtera, penuh dengan kekhawatiran, dan tidak pernah merasa puas. Puji Tuhan, saya dikenalin dengan satu brother di Makassar. Saya duduk sharing bersama-sama dia share tentang hidupnya, dan dia menawarkan untuk membantu saya mendalami firman Tuhan, yang dia bilang bisa membantu saya. Tetapi negative thinking saya keluar. Pikir saya, mana ada orang ya yang mau secara cuma-cuma membantu saya. Saya tanya, dia mau jualan apa ya? MLM kah? Asuransi kah? Produk kah? Karena di otak saya, untuk seseorang mau meluangkan waktunya untuk saya, pasti dia ada tujuan tertentu. Karena saya sendiri dulu akan berpikir demikian. Namun brother tersebut tidak tersinggung. Dia lanjut cerita saja bahwa dulu hidupnya tertolong oleh firman. Makanya dia mau berbagi ini kepada orang lain. Suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan pemikiran saya. Ini membuat saya jadi penasaran. Berjalan waktu, saya teruskan Bible study saya. Saya dikenalkan dengan beberapa brother lain, dan saya pun dapat mendengar hidup mereka. Mereka dari banyak latar belakang yang berbeda. Ada beberapa pedagang, ada pengusaha yang sukses, ada seorang kontraktor besar, dan selain itu ada juga yang bekerja sebagai karyawan. Namun satu kesamaan dari mereka adalah bahwa mereka mau meluangkan waktu mereka untuk saya. Mereka mau duduk mendengar keluh kesah saya. Mereka mau berbagi firman dan keyakinannya kepada saya. Kembali lagi, ini sangat di luar akal sehat saya. Kontraktor besar, pengusaha sukses ini, waktunya seharusnya jauh lebih berharga dari saya. Karyawan ini yang bekerja full time dari pagi hingga sore, seharusnya dia jauh lebih mementingkan waktu luangnya lebih lagi dibanding saya. Tapi kok mereka mau memberi waktu untuk saya, untuk orang lain? Saya makin penasaran. Ada satu kesempatan di mana saya ada peluang untuk memulai sebuah usaha di Jayapura. Karena tidak tahu siapa-siapa di situ, saya bertanya kepada brother yang tadi ya, apakah mungkin ada kenalan yang bisa dikoneksikan kepada saya? Karena saya butuh koneksi dan mencari tenaga kerja. Saya dikenalkan pada salah satu brother di Jayapura, dan akhirnya saya bertemu di situ dan berbincang-bincang dengannya. Saat kenalan, tentu saya tanya ya, dia kerjanya apa? Dia bilang dia kerjanya adalah pelayan. Kerja pelayanan itu kayak gimana ya bro? Gimana maksudnya itu? Satunya dia ya, karena waktu itu saya betul-betul nggak ngerti apa artinya itu. Dia jawab, ya kalau ada yang mau dibantu, saya bantu. Kalau ada yang mau didoakan, ya saya doakan. Kalau ada yang meritnya mau dibantu, ya saya bantu. Jawaban yang lebih membingungkan lagi buat saya, jadi saya hiraukan saja sebenarnya. Dan saya lanjut ngobrol mengenai usaha saya, dan minta bantuan dia di Jayapura. Pada akhirnya, dia bilang nanti minggu ngapain, ikut kerja aja yuk di Hotel Swiss Bell Jayapura. Dekat kok dari tempatmu, tinggal jalan kaki aja. Nah, pada hari Minggu datang, dan saya akhirnya ke situ juga. Nah, saya sangat shock ketika melihat brother yang tadi saya ajak berbicara itu, ternyata naik dan dia yang khotbah dong. Ternyata dia gembalanya. Nah, ya saya sangat shock ya, sembari mengikirkan kembali pembicaraan kita ya. Saya tadi ada ngomong yang ngawur nggak ya sama Bapak Pendeta ya?
Ya, setelah itu saya banyak sharing dengan dia. Saya mendengar kisah hidupnya yang juga sangat memutarbalikkan pikiran dan akal logika saya. Dia adalah ternyata bagian dari mission team yang meninggalkan hidupnya, karirnya untuk berbagi kabar baik pada orang-orang di Jayapura. Dia dari single hingga sekarang ya, anaknya yang paling tua waktu itu berumur 17 tahun. Dia dedikasikan seluruh hidupnya untuk kepentingan orang lain. Tidak ada sama sekali pikirkan tentang dirinya sendiri. Saya cross check diri saya bandingkan dengan dia, saya luangkan setengah jam saja untuk mama saya, untuk istri saya, untuk anak saya sendiri, saya bisa bergumul. Sejak saat itu, saya yakin ada yang salah dengan hati saya. Kenapa saya perlu mencari tahu kenapa mereka semua mau lakukan ini. Saya mendapatkan jawabannya pada ayat tadi. Apa yang paling berharga dalam hidup mereka semua? Jawabannya semua sama, yaitu Tuhan. Itulah kenapa mereka mau mengesampingkan yang lain dan lakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sejak itu, saya mau belajar lebih lagi mengenai Tuhan. Karena saya mau dapatkan harta terpendam itu, mutiara yang berharga itu dalam hidup saya. Saya belajar arti salib Kristus yang sebenarnya dari hidup brother-brother saya tadi. Yesus terlebih dahulu berkorban untuk brother-brother saya ini. Makanya mereka sekarang mau memberi hidupnya untuk dia. Yesus terlebih dahulu berkorban untuk saya pribadi. Seseorang yang begitu sombong, begitu egois, yang selama ini hidup untuk diri saya sendiri. Waktu saya, yang dulu saya nilai begitu berharga, tidak ada bandingannya dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk saya. Ketika saya mengerti hal ini, saya telah dapatkan mutiara yang berharga ini. Dan telah saya cari seumur hidup saya. Dan saya belajar untuk menukarkannya dengan semua yang dulu saya anggap berharga. Ketika saya mulai memprioritaskan Tuhan di dalam hidup saya memulai merasakan damai sejahtera hidup dalam kerjaan Allah. Saya belajar untuk tidak fokus lagi dengan diri saya, melainkan untuk hidup mengasihi Tuhan dan memberi waktu untuk orang lain. Saya belajar untuk membaca firman, membina hubungan saya dengan Tuhan. Saya luangkan waktu dan hati saya untuk istri saya, untuk anak-anak, untuk orang tua saya, dan untuk orang lain juga. Dan luar biasanya, pernikahan saya dipulihkan. Hubungan saya dengan orang tua saya pelan-pelan membaik, dan saya mulai bisa menikmati waktu saya bersama anak-anak saya. Yesus berikan hidupnya untuk saya, agar saya bisa mendapatkan hidup saya kembali. Terima kasih. Sekarang Vivi akan share mengenai arti salib dalam hidupnya. Thank you, brother sister, untuk kesempatannya ya. Saya kehilangan mama saya di usia saya yang masih kecil, sekitar 4 tahun. Papa saya perlu untuk sekaligus menjadi mama buat kami. Papa yang masak, papa yang cari nafkah, papa yang jahitin baju, pokoknya semuanya papa. Hal ini membuat saya tumbuh menjadi seseorang yang independen. Semua harus bisa seperti papa dan terbiasa membuat keputusan sendiri. Bahkan seringkali saya menjadi entitled, merasa berhak dan suka untuk menuntut. Merasa nggak happy dan susah untuk menerima ketika apa yang saya inginkan tidak saya dapatkan atau ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Karakter saya ini banyak membuat dinamika dalam hubungan saya dengan Budi ketika masuk ke dalam dunia pernikahan. Saya jadi terbiasa untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga. Saya menyetir suami, tidak percaya pada pemikiran dan keputusannya, merasa cara pikir dan sudut pandang saya lah yang paling benar. Saya mengontrol segala sesuatunya tanpa menghargai pendapat dan keputusan suami. Walaupun suami bilang keputusannya A, tapi jika keputusan saya B, maka saya akan kekeh dengan keputusan saya. Hal ini membuat saya sangat sulit untuk bisa tunduk pada suami, sehingga membuat suami merasa tidak direspek dan tidak dikasihi dari kata-kata dan nonverbal attitude saya. Tapi sangat saya bersyukur Tuhan menyelamatkan pernikahan dan mengubahkan karakter kami. Saya banyak dibimbing, dituntun,
dan dibukakan melalui firman Tuhan oleh pembimbing saya dan brother sister untuk bisa rendah hati, mau untuk tunduk dan hormat pada suami. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga saya, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saya pun jadi mengerti setiap konflik dinamika yang terjadi dalam pernikahan kami bukan karena Tuhan mau kami susah, tapi pernikahan adalah rancangan Tuhan untuk memurnikan karakter kami supaya karakter kami menjadi semakin mirip lagi seperti karakter Kristus. Sangat bersyukur ketika saya mulai belajar merendahkan hati saya. Roh Kudus bekerja menuntun hati, pikiran, dan kata-kata saya untuk bisa obey pada apa yang menjadi kehendak Tuhan lebih daripada keinginan ego saya. Saya yang dulunya begitu keras seperti batu. Kata-kata saya menyakitkan, saya selalu menuntut, controlling. Wow, bisa dilembutkan oleh firman Tuhan. Saya jadi bergantung pada Tuhan, mau memakai kekuatan Tuhan lebih daripada kekuatan saya. Firman Tuhan juga banyak mengajarkan saya untuk menaruh rasa aman saya pada Tuhan. Terutama mengenai masa depan yang sangat tidak pasti. Sebagai seorang perempuan, hal itu sangat sulit dalam ketidakpastian akan masa depan. Hal ini membuat saya mampu untuk terus percaya pada keputusan-keputusan besar yang diambil suami ketika saya trust pada Tuhan. Sangat tidak mudah, tapi bersyukur salib Kristus terus mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus begitu setia, adil, dan mengasihi saya. Waktu saya melihat penderitaan Yesus yang begitu hebat, saya melihat diri saya begitu sombong. Ketika saya merasa direndahkan dan merasa tidak adil, saya bisa merasa berhak, marah, dan sulit untuk menerima. Salib Kristus mengajarkan saya bukan saja hanya tentang pengorbanan fisik Yesus, tapi lebih daripada itu, pengorbanan feeling, perasaan Yesus yang begitu besar. Perasaannya dikhianati, dia merasa tidak adil, merasa direndahkan, merasa takut, bahkan merasa sedih. Tapi Yesus tetap mau taat pada Bapa dan rela berkorban fisik dan feeling di kayu salib demi saya. Salib Yesus membawa saya melihat bahwa feeling perasaan saya tidaklah lebih penting daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan itu memberi saya kekuatan untuk bisa tunduk pada suami. Sama seperti Yesus tunduk pada Bapa. Karena trust-nya pada Bapa lah yang membuat Yesus untuk bisa obey melewati semua penderitaan fisik, feeling, bahkan mental salib itu. Saya banyak belajar bahwa keadaan sulit yang akan terus-menerus mengikis karakter-karakter lama saya dan membuat saya berproses untuk semakin bertumbuh lagi buat kemuliaan Tuhan. Penundukan diri bukanlah mengenai sebuah logika, tapi sebuah bentuk kasih. Walaupun keadaan mungkin tidak seperti apa yang saya ingin kontrol, keadaan mungkin sedang tidak gampang, tapi saya mau untuk terus belajar trust dan melakukan itu karena melihat salib Kristus. Saya belajar istri yang penolong tidak mengontrol. Tapi membiarkan Tuhan yang membentuk suami. Dan bentuk penundukan diri saya dan bentuk penundukan diri saya adalah bentuk kasih kepada suami terlebih kepada Tuhan. Dan ketika saya melakukan bagian saya sebagai istri untuk percaya dan respect pada suami, wow, Tuhan menumbuhkan budi menjadi seorang leader yang sangat luar biasa dan bertanggung jawab seperti apa yang saya doakan 10 tahun lalu. Tuhan juga menumbuhkan pernikahan kami ke level-level berikutnya dan saya sangat memuji Tuhan. Brother, sister, saya nggak tahu pergumulan apa kita saat ini. Tapi mari kita sama-sama melihat salib untuk selalu mau belajar taat pada firman. Dan saya percaya ketika kita taat, itu akan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin.